Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuka Zulumam, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, kelas 5B. Pengembangan dan pengelolaan nilai hasil belajar. Pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. Yang pertama, pembuatan tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi adalah tabel yang membuat ruang lingkup materi atau pokok bahasan dan aspek tingkah laku yang akan dievaluasi beserta proporsionalitasnya. Yang kedua, merumuskan indikator. Mengacu pada tabel spesifikasi di atas, guru kemudian merumuskan indikator yang disesuaikan dengan kompetensi dasar dari masing-masing materi pelajaran. Indikator yang dirumuskan harus menggambarkan level kognitif seperti yang sudah ditetapkan jumlahnya dalam tabel spesifikasi. Merumuskan soal. Berdasarkan indikator yang sudah dirumuskan, guru kemudian merumuskan soal untuk mengukur kemampuan hasil belajar siswa dari aspek kognitif baik dalam bentuk tes objektif. Yang keempat, melakukan uji coba soal. Setelah dinilai baik secara konstruksi, isi dan bahasa, maka selanjutnya dilakukan proses uji coba ke lapangan dengan tujuan agar mendapatkan data empirik tentang kualitas butir soal yang disusun. Yang kelima, melakukan analisis butir sosial. Berdasarkan hasil uji coba instrumen dengan menggunakan beberapa teknik analisis butir sosial, maka dapat diketahui kualitas butir soal yang ada dan selanjutnya dapat dilakukan proses klasifikasi butir untuk ditindaklanjuti. Memperbaiki soal. Berdasarkan hasil dari analisis butir soal tersebut, maka dapat diketahui butir-butir soal yang sudah baik, yang belum baik, atau harus diperbaiki, dan butir-butir yang wajib dikeluarkan dari instrumen. Melaksanakan tes. Setelah mendapatkan instrumen tes yang berkualitas, langkah selanjutnya adalah melaksanakan tes dengan butir-butir soal yang sudah diperbaiki. Menafsirkan hasil tes. Setelah mendapatkan hasil tes siswa dalam bentuk data kuantitatif, kemudian guru melakukan penafsiran terhadap skor yang diperoleh menjadi nilai. Analisis tes belajar. Setelah pengembangan tes hasil belajar, kemudian diuji coba sampai akhirnya dilaksanakan tes, maka kita mendapatkan hasil tes belajar dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Analisis pola jawaban soal. Analisis pola jawaban soal adalah analisis terhadap distribusi jawaban peserta tes terhadap soal pilihan ganda. Analisis validitas tes. Validitas berasal dari kata dasar valid yang secara bahasa berarti sahih atau tepat. Sedangkan menurut istilah, valid berarti mampu mengukur apa yang seharusnya ingin diukur. Dengan demikian, maka validitas adalah tingkat kevalidan, tingkat kesahihan, dan tingkat ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Analisis reliabilitas tes. Secara bahasa, reliabilitas berasal dari kata reliable yang berarti andal atau terpercaya. Sedangkan dari segi istilah, reliabilitas adalah tingkatan keterpercayaan hasil tes yang diukur dari tingkat konsistensi hasil tes meskipun dilakukan berkali-kali pada kelompok siswa yang sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.